terjadi kan? Nggak pernah terjadi. Kalau di Santana, Cigugur ada, itu Sunda. Karena memang lahirnya di sana. Lalu kenapa? Nanti saya akan tunjukkan lagi. Nah, 1961 Keuskupan Bogor didirikan sebagai administrator apostolik. Monsinyur Gese diangkat menjadi administrator apostolik. Kemudian 1962 ia ditabiskan menjadi uskup pertama Keuskupan Bogor. Oke, nah ini singkatnya. Dimulai pada abad 19 ketika Imam Batavia datang ke Bogor pada 3 Januari 1961, hierarki Katolik, bla 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 bla. Singkatnya seperti itu. Tantangannya apa? Tantangan yang ingin saya katakan di sini adalah menginkulturasikan Injil dalam budaya dan masyarakat yang majemuk, khususnya di wilayah Keuskupan Bogor. Kalau kita lihat dari catatan sejarah, ternyata di Keuskupan di wilayah Bogor itu sendiri terdiri dari masyarakat yang sangat majemuk. Bahkan orang-orang dari Eropa banyak sekali dulu ternyata tinggal di daerah Jakarta, Bogor. Kekristenan itu orang-orang Eropa paling banyak justru tinggal di daerah kita, Bogor dan sekitarnya. Di Banten juga sama. Jadi memang suku-suku juga bukan suku Sunda sendiri, banyak suku yang lain juga tinggal bersama-sama. Itulah karakter dan budaya masyarakat Indonesia. Maka tantangan utama selama 75 tahun, dan saya rasa karena ini inkulturasi adalah proses menjadi dan pembentukan identitas, maka harusnya tidak pernah berhenti. Tantangan menginkulturasikan Injil itu menjadi sangat penting bagi kita, khususnya di wilayah Keuskupan Bogor. Ya, saya nggak bisa bilang menginkulturasikan Injil di tataran Sunda lagi. Kalau sampai pada taraf ini ya, saya sendiri mengatakan, sudah nggak ada kita menginkulturasikan Injil di tataran Sunda. Karena pada sejarahnya memang tidak ada. Memang bukan, kita ini tidak dimasukin dalam daerah pemerintahan gereja untuk tanah Sunda. Karena tanah Sunda itu bagian dari Bandung dan sekitarnya. Dan Sunda, itu nanti kita lihat di sini, lanjut. Tantangan yang paling mendasar dulu, Sunda itu adalah Islam. Dan sampai sekarang mungkin ya, dan sampai sekarang. Dulu persepsi yang orang mengatakan Sunda adalah Islam. Jadi sangat sulit untuk kita masuk pada wilayah inkulturasi, pada wilayah evangelisasi. Bahkan pada waktu tertentu, coba saya akan lihat lagi, sekitar tahun 1696 sampai 1713 itu hanya ada beberapa orang, 2 orang yang dibaptis. Itu pun dibaptis secara Kristen ya, bukan Katolik. Jadi misionaris Kristen yang paling pertama datang di Bogor. Saya mau bilang Sunda juga susah. Pokoknya di Bogor adalah Bogor. Bogor misionarisnya ya Kristen, dan memang pada zaman itu istilahnya zaman VOC time ya. Itu tidak ada yang namanya misi di wilayah Sunda. Nggak ada misi di Sunda. Karena memang nggak boleh. Misi itu tidak boleh karena tadi Sunda adalah Islam. Kita nggak bisa lagi. Orang sudah mengidentikan dirinya sebagai orang Sunda berarti orang Islam. Maka di situ tidak ada. Nah, namanya tuh kalau dalam bahasa Inggris dicatat oleh Karl Sternberg itu, the Sundanese were not mission sampai abad 19. Jadi sampai dari abad 17 sampai abad 19, orang-orang Sunda itu istilahnya tidak ada karya misi di situ, karena nggak boleh. Nah tadi, persepsinya adalah Sunda adalah Islam. Maka tidak ada misionaris di zaman itu. Unmission Sundanese, masyarakat Sunda belum terjangkau misi. Karena masyarakatnya adalah dikategorikan dan diidentikan sebagai orang Islam, orang Sunda adalah orang Islam, maka cara yang paling
yang paling lazim yang dan bisa dilakukan oleh para misionaris zaman dulu ialah lewat jalur sekolah dan rumah sakit. Itu kalau Bapak Ibu tahu sejarah kenapa gereja Katolik berkarya lewat sekolah dan rumah sakit. Karena memang dilarang pewartaan dan evangelisasi. Para misionaris itu dilarang untuk nggak bisa lagi untuk melakukan pewartaan karena itu adalah mereka sudah identik dengan Islam. Maka lewat peran sekolah dan rumah sakit. Ini yang harus kita lihat menjadi catatan penting bagi kita ya. Tantangan ke depan adalah pluralitas keberagaman masyarakat Sunda. Pluralitas keberagaman masyarakat Sunda ini menjadi sangat penting. Memang sangat plural. Kita ini terdiri dari hampir 70%, memang 70% atau 60% ada juga orang Sunda, tapi ada juga orang Chinese, ada orang Jawa. Tapi apakah orang Sunda Katoliknya ada? Jarang sekali kan? Coba di sini yang di antara kita semua ini, ada yang orang Sunda? Asli? Boleh angkat tangan? Abdi Sunda, Tea, atau kumaha? Nggak ada ya? Nggak ada satupun yang Sunda? Nah, ini udah paling nyata kan? Ternyata di antara kita semua ini nggak ada satupun yang Sunda. Berasal dari budaya Sunda. Minimal adalah satu orang Sunda lah. Nggak ada juga ternyata. Susah sekali. Maka tantangan pewarisan iman ini menjadi sangat penting dan sangat krusial. Pewarisan iman. Nah, tantangan pewarisan iman dari pluralitas pewarisan iman, lalu peran katekese menjadi sangat menurut saya sangat penting. Maka nggak salah Komisi Kateketik meningkatkan semangat katekese dan misionaris bagi para katekis di Keuskupan Bogor ini supaya tadi pewarisan iman itu berjalan terus-menerus. Jangan sampai pewarisan iman hanya berhenti pada Bapak Ibu saja sebagai katekis ini. Maka kita perlu katekese yang berkelanjutan. Ada kan sekarang di Komisi Kateketik sudah ada kan katekese berkelanjutan kan? Itu penting sekali. Dulu pernah saya usulkan tahun 2018. Romo Andre kebetulan diikutin. Jadi memang nggak boleh. Harus ada katekese anak, remaja, dewasa, orang tua. Terus dibeda-bedakan. Jadi nggak mungkin dari anak tiba-tiba dewasa. Enggak, remaja segala macam. Itu yang disebut dengan katekese berjenjang. Penting bagi kita untuk senantiasa menjawab tantangan kontemporer tadi. Berhadapan dengan masyarakat yang plural, tapi juga perkembangan iman Katolik yang menjadi tantangan tersendiri. Kadang-kadang sekarang orang tua sudah tidak mau lagi mewariskan iman. Bukan tidak mau, karena mereka nggak tahu sendiri apa yang mereka wariskan. Orang tua sendiri kalau ditanya tentang ajaran iman Katolik, nggak tahu, tanya aja sama Romo. Boleh nggak tanya Romo? Gitu. Dulu tahun 2019 pernah pertemuan katekis seluruh Keuskupan Bogor, ada satu yang saya ingat sekali, ada yang bertanya, Romo, kenapa anak-anak kami tuh, kenapa Romo-Romo nggak diajarkan aja sama para Romo gitu, atau para suster atau siapapun katekis lah, orang tua nggak ada waktu gitu kan, nggak ada waktu karena udah sibuk kerja. Lalu saya bilang, loh ini kan tugas dan tanggung jawab orang tua adalah untuk mewariskan sesuatu kan. Apa yang diwariskan? Iman yang harus diwariskan pertama-tama. Jangan sampai terjadi seperti di Eropa. Di Eropa di sini, aduh, kalau ke gereja tuh kadang udah kosong gereja, hanya datang orang-orang tua. Miris juga karena pewarisan imannya nggak ada, terbatas dan bebas. Orang bebas untuk memilih, orang tua sudah tidak lagi boleh memaksa kamu harus belajar, kamu harus gini-gini. Enggak, kita masih sangat beruntung dan saya harap apa yang positif ini tetap berjalan terus, yaitu tadi kata kalau nggak ada pewarisan iman, maka ya sudahlah, gereja menjadi gereja yang mati. Nah, ini semua adalah bagian dari karya misi yang harus kita lakukan dan menjadi tanggung jawab kita sebagai pengikut-pengikut Kristus di zaman now, yaitu mewariskan iman lewat katekese. Nggak harus katekis, tapi siapapun adalah
orang yang dibaptis maka punya tanggung jawab untuk mewartakan kabar sukacita, punya tanggung jawab untuk mewartakan ajaran-ajaran gereja kepada siapapun yang ada dalam lingkungan keluarga masing-masing. Untuk menjawab tantangan-tantangan iman itu, tantangan zaman itu, Gereja Katolik dalam 75 tahun ini sudah melewati dengan berbagai penggembalaan ya, berbagai penggembalaan. Kita bersyukur kita punya gembala-gembala yang juga sungguh memperhatikan bagaimana kita menjawab tantangan inkulturasi Injil itu di dalam diri kita masing-masing, dalam budaya kita yang plural ini. Karena nggak bisa dikatakan bahwa kita, sekali lagi saya bilang, kita tidak menginkulturasikan Injil di budaya Pasundan ya, bukan tanah Pasundan, tapi ya apalah pokoknya itulah. Monsinyur Nikolaus Geisel. Monsinyur Nikolaus Geisel ini adalah uskup pertama keuskupan Bogor. Dia adalah salah satu Bapak Konsili Vatikan kedua. Bapak Konsili Vatikan kedua itu adalah orang yang mengikuti dalam diskusi-diskusi, hadir mewakili, bukan hanya mewakili Keuskupan Bogor, tapi juga mewakili Indonesia pada tahun 1962 sampai 1965 dalam pembahasan ajaran-ajaran gereja yang dituangkan dalam bentuk dokumen-dokumen gereja Konsili Vatikan kedua. Monsinyur Geisel salah satunya. Kita berbangga karena kita punya uskup yang dikenal sebagai Bapak Konsili. Bapak Konsili ya. Saya di kampus itu, di kampus Vatikan, dosen-dosen ketika saya menulis tulisan-tulisan saya, tugas-tugas, lalu saya mencantumkan Monsinyur Geisel, ada juga yang mengenal, wah ternyata selama ini yang mereka pelajari, Monsinyur Geisel ternyata ada juga, keuskupannya benar-benar ada. Mereka pikir Bogor tuh di mana, nggak pernah ada kan, ternyata ada juga, ada imamnya, ada praternya. Jadi kita berbangga juga bahwa Monsinyur Geisel ini adalah orang yang pertama-tama dipercayakan untuk menggembalakan Keuskupan Bogor. Sangat fasih dalam berbahasa Sunda halus. Akrab dengan masyarakat Baduy. Karya misi beliau fokus pada bidang pendidikan dan lain-lain ya. Pendidikan khususnya kalau Bapak Ibu tahu Universitas Parayangan. Universitas Parayangan itu didirikan oleh Monsinyur Geisel bersama dengan Uskup Bandung pada waktu itu. Lalu mengembangkan Yayasan Mardiyuwana, sekolah-sekolah formal mulai dari tingkat SD, TK. Ya, kalau dikatakan Romo itu kan nggak itu ada tugas-tugasnya. Memang TK, Mardiyuwana, SD, SMA semuanya ada. Hampir semua di wilayah di Keuskupan Bogor ada kan ya, sampai di pelosok-pelosok. Bahkan kalau kita tahu ada sekolah-sekolah yang tidak ada orang Katoliknya, semuanya beragama Muslim, tapi menggunakan nama Mardiyuwana, semuanya gurunya juga orang Islam, tapi nama sekolahnya adalah Mardiyuwana. Tapi apakah itu saja cukup? Enggak, itu saya tidak cukup. Kita harus cari tahu bagaimana caranya untuk mewartakan kabar sukacita. Harus bisa menginkulturasikan Injil tuh ya orang-orang Katolik harus menjadi orang-orang yang harus militan. Bapak Ibu beberapa hari ini mengikuti Olimpiade nggak? Ikut ya? Ikut berita kontroversi tentang Olimpiade kan? Berita kontroversi tentang Olimpiade. Nah, itu banyak sekali uskup yang bersuara. Dan salah satu yang disuarakan mereka adalah speak up. Bahwa kita harus berani untuk membela iman kita. Kita harus berani untuk membela iman kita supaya tidak diolok-olok, supaya tidak dicemooh oleh orang-orang yang dalam tanda petik dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan. Nah, itulah. Maka kita nggak harus sampai harus ekstrim bagaimana, tapi minimal dalam lingkungan kita masing-masing, keluarga kita masing-masing, kita berani untuk mewartakan Kristus. Kita berani untuk mengajarkan ajaran iman kepada anak-anak, kepada keluarga, berani untuk mengingatkan satu sama lain, untuk senantiasa ingat akan jati diri. Dan terutama sekali lagi, berani untuk menginkulturasikan Injil tadi dalam diri kita dan dalam keluarga kita masing-masing.
karya-karya itu banyak nanti, nggak usah dicatat, nanti akan di-share ini PPT-nya ya, karya-karya membangun sekolah, SMA, segala macam, mendirikan Panti Asuhan Santo Yusuf, mendirikan Seminari Tinggi Petrus dan Paulus. Saya lulusan Seminari Tinggi Petrus dan Paulus, Keuskupan Bogor yang ada di Bandung. Karena waktu itu Monsinyur Gesa melihat prospek pendidikan di Bandung lebih tinggi daripada di Bogor, maka dia mendirikan Unpar di sana dan sekaligus mendirikan seminari tinggi Keuskupan Bogor namanya Santo Petrus Paulus dan bersekolah di Universitas Parayangan, Fakultas Filsafat dan Teologi sampai sekarang. Jadi kalau ditanya kenapa Romo-romo calon imam Keuskupan Bogor adanya di Bandung, ya karena seminari tinggi karena Unpad didirikan oleh Keuskupan Bogor, oleh Uskup Bogor, maka sekaligus Monsinyur Gesa mendidik calon-calon imam Keuskupan Bogor di Universitas Parayangan. Baik, Monsinyur, ini highlight tokoh-tokoh penting dalam perjalanan sejarah Keuskupan Bogor, karena lewat penggembalaan mereka terbentuklah pelan-pelan wajah Keuskupan Bogor itu seperti apa. Monsinyur Ignatius Harsono, Omnes in Unitatem, artinya semua menuju kesatuan. Salah satu karya terbesar Monsinyur Harsono dalam penggembalaannya di Keuskupan Bogor adalah membentuk Unio Keuskupan Bogor yang beranggotakan imam-imam Keuskupan Bogor, imam-imam projo ya, imam-imam projo. Jadi kami sebagai imam diosesan, kami punya satu perkumpulan imam yang disebut sebagai Unio. Nah, pertemuan itu atau asosiasi itu dibentuk semenjak Monsinyur Ignatius Harsono sampai sekarang. Jadi sampai sekarang kalau di Keuskupan Bogor itu ada beberapa kelompok imam. Kelompok imam Unio adalah seluruh imam Keuskupan Bogor, mungkin sudah di atas 70 imam, sudah di atas 70 imam Keuskupan Bogor, lumayan, kita cukup banyak untuk paroki, lebih dari 20 paroki, dan juga pelayanan-pelayanan lain sudah cukup memadai, dan juga mengirimkan imam-imam untuk tugas-tugas di luar keuskupan juga ada. Mungkin lalu juga ada imam-imam muda, bina imam muda yang di bawah 0 sampai 10 tahun, ada kelompok sendiri. Dan kemudian juga temu imam itulah semua imam yang bertugas di Keuskupan Bogor, baik itu imam diosesan, biarawan, kongregasi-kongregasi yang lain. Kita semua berkumpul jadi satu. Jadi paguyuban atau perkumpulan ini diwujudkan oleh perhatian dan dedikasi khusus dari Monsinyur Ignatius Harsono. Ya, kita lihat kemudian dari Monsinyur Harsono ada juga Monsinyur Angkur, dalam masa Monsinyur Angkur mungkin Bapak Ibu kenal ya, Bapak Ibu masih ada yang kenal. Di situ mulailah dibentuk bagaimana identitas dan misi Gereja Katolik Keuskupan Bogor itu diwujudkan, diidentifikasikan. Gereja yang akhirnya dituangkan dalam Mars Keuskupan Bogor itu kan, Keuskupan Bogor, nah itulah, saya juga udah lupa. Tapi salah satunya adalah gereja yang misioner, gereja komunitas daripada komunitas basis, komunio dari semua komunitas basis yang ada. Lalu Monsinyur Pascalis menekankan suatu gereja yang sinodal, sejalan dengan konsep sinodalitas gereja universal. Beberapa tahun ini, maka Monsinyur Pascalis juga melakukan sinode untuk menanamkan kembali semangat misioner, tidak hanya komunio, tetapi misioner. Pewartaan itu harus dilakukan bersama-sama. Semua pihak, hierarki, dan juga awam. Imam, awam, biarawan, biarawati harus berjalan bersama-sama, jangan sendiri-sendiri. Nah, penggembalaan para uskup di Keuskupan Bogor itu semua dalam rangka menginkulturasikan Injil di wilayah Keuskupan Bogor. Nah, itu sekali lagi pertanyaan bagi kita. Pertanyaan bagi kita itu kan tadi, apakah inkulturasi itu sungguh-sungguh
berlangsung. Lalu dari ini semua saya ingin mengaitkannya kepada semangat misioner, semangat kerasulan yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua. Ini seperti ditekankan oleh Paus Fransiskus ya dalam Evangelii Gaudium nomor 19. Bapak Ibu bisa cek, dikatakan di situ bahwa